perusahaan itu melihat apa sih kontribusimu selama di organisasi gitu. Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang bincang santuy dengan leaders kejar mimpi balik. Oke, langsung aja aku pengen bertanya sama Adit. Kalau jadi leaders tuh kan nggak mungkin ya langsung jadi leaders. Pasti punya pengalaman yang membuat orang mempercayai si Adit ini menjadi leaders gitu. Jadi aku pengen tanya, pengalaman kamu ikut organisasi ataupun komunitas itu apa aja, Dit? Gak apa-apa nih sebut merek. Oh ya nggak apa-apa. Oke, kalau Mungkin ya jadinya mungkin agak endorse. gitu ya, apaan kayak endorse gitu ya. Oke. Jadi untuk pengalaman organisasi, sebenarnya aku organisasi itu dari SD sebenarnya. Dari SD. Wih. Pramuka. Oh iya bener. Pramuka. Ah. Terus SMP Pramuka juga, SMA Pramuka juga. Dan SMP aku OSIS. OSIS. SMA aku Pramuka. Di situ aku dites sebagai sekretaris. Oke. Kemudian berlanjut di kuliah. Awal perkuliahan aku banyak banget istilahnya ikut UKM ya, UKM. Unit Mahasiswa. Oh iya benar. Tapi aku kayak asal nyemplung gitu loh, nyoba satu-satu gitu kan. Oh, oke, masih labil. Oke. Nyoba. Kemudian di semester 2 aku mulai menetap lah di satu organisasi gitu. Organisasi pertama aku di sini itu forum agama. Jadi UKKFMI, Forum Agama Islam di UNUT. Itu organisasi pertama aku. Itu aku sebagai anggota bidang humas. Kemudian berlanjut aku ikut di komunitas. Untuk komunitas pertama aku ikut di PAN. Itu komunitas pertama yang aku ikutin. Kemudian apalagi ya, mungkin ada UKM GBU. UKM GBU ini yang mewadahi mahasiswa berbidik misi. Kemudian aku ikut juga IEEE SB UNUT. Jadi kayak organisasi mahasiswa bukan organisasi mahasiswa ya, tapi organisasi teknik elektro atau engineer gitu seluruh dunia. Tapi ini khusus untuk student branch. Jadi kayak khusus untuk mahasiswa gitu loh. Itu aku ikut juga. Kemudian berlanjut di Young on Top. Kemudian di Kejar Mimpi. Oke, Mak. Jadi banyaknya pengalaman kamu itu kemudian dipercaya sebagai leaders oleh langsung cimbeagannya kan ya? Enggak, aku kemarin sempat rundingan dulu sama teman-teman kan. Oke. Kita enaknya kayak gimana sistemnya, dan akhirnya kita voting, dan kebetulan aku dipercaya sebagai leaders. Oke, jadi banyak banget ya komunitas ataupun organisasi yang diikutin sama Adit. Nah, jadi ini kan sekarang Adit jadi leaders ataupun ketua di Kejar Mimpi, komunitas Kejar Mimpi. Nah, mungkin bisa ceritain nggak itu Kejar Mimpi itu sebenarnya apa dan kenapa Adit mau jadi leaders di semester 6 ini gitu? Jadi perkenalan dulu, Kejar Mimpi itu apa sebenarnya. Jadi Kejar Mimpi ini merupakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh Bank CMB Niaga untuk membentuk generasi muda di Indonesia dalam pengembangan diri dan motivasi yang baik, yang positif maksudnya. Oke, jadi tujuan si Kejar Mimpi ini biar milenial sekarang itu bisa ada motivasi dalam mengejar mimpinya lah ya, yang pentingnya. Benar banget. Oke, nih tadi kan udah sekilas tentang Kejar Mimpi, kemudian jadi kalau misalnya ada yang mau daftar bisa dong ya kayak? Kalau ngomong pendaftaran kita juga oprek member gitu, tapi mungkin ada batch-nya gitu loh. Oh, batch 1, batch 2 gitu. 3. Itu rencana kapan? Dalam waktu dekat ini sih, bulan Juli atau Agustus nanti. Untuk Kejar Mimpi Bali ya. Tapi kalau misalnya kan karena Kejar Mimpi ini sebenarnya banyak ya. Maksudnya komunitas Kejar Mimpi itu lahir dari gerakan sosial yang diinisiasi oleh Bank CMB Niaga tadi. Jadi kita sekarang ada 29 komunitas daerah. Itu kalau misalnya ngomong oprek bakal beda-beda setiap daerahnya gitu. Setiap daerahnya. Karena kita juga berdirinya berangkat dari program dari Kejar Mimpi sendiri gitu. Jadi kalau kemarin Kejar Mimpi Bali itu member-membernya itu berasal dari volunteer Kejar Mimpi Goes to School dan Leaders Camp Bali.
Oke, awal perintisnya Awal gitu perintisnya, ya. Oke, jadi itu tadi sekilas dari tentang Adit di komunitasnya. Jadi aku pengen interestnya di sini. Ini kan Adit sebenarnya udah semester 6. Nah, ada nggak pernah penyesalan gitu ya? Oh, aku udah semester 6 ini gitu ya. Kenapa aku masih mau nih jadi leaders? Dan apa sih namanya tujuan yang Adit pengenin gitu? Ini kan udah banyak pengalaman Adit gitu. Mungkin kalau ngomong masalah penyesalan, ngomong soal manusia ya pasti pernah gitu kan. Aku mikirnya, aduh, sebenarnya bisa fokus nih ke pendidikan aku. Kenapa sih aku susah-susah ikut organisasi gitu Lagi kan? gitu ya. Padahal kan gitu. udah banyak pengalaman ya. Tapi aku kembali ke motivasiku di perkuliahan ini. Jadi aku pengen banget selama perkuliahan ini aku ngambil pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya kapan lagi kan kita bisa mengupgrade diri kita kan. Soalnya kan kalau misalnya kita udah lulus di dunia kerja itu otomatis harus bersaing dengan yang lain kan. Benar. Dan kesempatan kita untuk mengungguli pesaing kita nanti kan di perkuliahan ini gitu. Benar. Jadi kan ini kan aku tangkap ya Dit ya. Jadi menurut Adit organisasi ataupun ikut komunitas itu juga penting ya. Bukan hanya volunteer aja ya yang penting ya. Menurut aku penting banget karena pembelajaran yang sebenarnya itu di selama perkuliahannya aku rasa itu kebanyakan dapatnya di organisasi. Kayak caranya kita berinteraksi dengan orang, kemudian attitude kita gimana sama orang gitu kan. Itu kan hal-hal yang nggak diajarkan di perkuliahan gitu kan. Kemudian dengan berorganisasi kita kayak udah simulasi loh gimana nantinya di dunia kerja, karena kita kan selalu bekerja di bawah tekanan ya kalau ngomong soal organisasi ya. Bener banget. Kita juga perlu waktu buat kuliah, buat tugas, tapi kita juga harus mikirin nih proker kita nanti kayak gimana, terus jalannya kayak gimana, uangnya dari mana aja kayak gitu loh. Bener. Nah, biasanya organisasi ini kalau kita punya pengalaman organisasi, kenapa bisa kayak membuat branding kita makin besar lagi di perusahaan? Perusahaan itu bakalan ngelirik orang yang menurut Adit ya, orang yang punya pengalaman organisasi yang bagus atau hanya mahasiswa yang tidak punya pengalaman organisasi gitu. Mungkin kayak kuliah pulang kali ya gitu. Mungkin lebih ke ini ya, mending mana, kayak analoginya mending mana mahasiswa dengan IPK yang bagus Iya, tapi benar. nggak punya pengalaman organisasi, Benar. dengan mahasiswa yang IPK-nya biasa-biasa aja tapi dengan banyak pengalaman organisasi gitu. Benar. Menurut aku pendidikan itu penting banget ya. Maksudnya pelajaran-pelajaran yang ada di perkuliahan itu kan, apalagi dengan ngomongin soal IPK gitu kan kayak gerbang ini ya, semua persyaratan gitu. Kayak kita daftar kerja, daftar beasiswa itu pasti ngomongin soal IPK. Tapi di sini organisasi berperan penting banget untuk menunjang karir kita atau segala macam bentuk aktivitas kita nanti setelah perkuliahan gitu kan. Karena dengan di organisasi kita bisa mengupgrade diri sebenarnya. Di organisasi kita tahu Belajar manajemen juga nggak sih? manajemen juga, tapi kita, menurut aku yang paling penting ada namanya leadership skill gitu kan. Iya benar. Jadi kita tahu bagaimana sikap kita saat dipimpin sama orang dan bagaimana sikap kita saat memimpin orang. Itu penting banget di kerja pastinya. Kemudian dengan organisasi menurut aku kita bisa belajar cara manajemen waktu yang baik. Karena kalau misalnya kita kuliah pulang itu pasti banyak ada space waktu yang nganggur gitu kan. Iya, pasti. Tapi dengan organisasi itu kayak kalian harus pinter ngatur-ngatur waktu. Jadi selama selang rapat atau selang jalan proker, kalian harus juga ngerjain tugas gitu kan. Itu kayak lebih tertuntun gitu loh. Maksudnya kalian ngelakuin hal itu ada batasnya, ada waktunya gitu, ada deadline-nya gitu. Biasanya Adit tuh gimana sih cara manajemennya tuh biar terselesaikan semuanya? Kalau ngomong manajemen waktu, mungkin yang paling penting itu kita ngomongin soal planning. Nah, jadi kita harus tahu di bulan ini kita harus ngelakuin apa aja. Kemudian di minggu ini kita harus nyelesain apa aja. Kemudian besok hari kita harus nyatet apa aja nih yang harus perlu diselesaikan gitu kan. Jadi aku biasanya bikinnya sih
per minggu sih, karena misalnya kalau misalnya di minggu depan ini aku ada kegiatan apa aja, jadi aku di hari Minggu biasanya minggu malam tuh aku list selama kegiatan aku 1 minggu gitu. Kemudian per harinya sebelum tidur itu aku bikin juga reminder buat besok. Aku harus nyelesain apa aja gitu. Itu sih menurut aku yang cara manajemen waktunya. Tapi kalau misalnya lebih baik lagi, kalian bisa gunain namanya habit tracker. Jadi habit tracker itu jadwal atau ya jadwal kegiatan kalian selama sebulan lah gitu. Tapi kalian harus mengerjakan secara konsisten. Jadi misalnya kalau kita mau ngerjain skripsi nih, skripsi, jadi buatlah kegiatan-kegiatan yang menunjang pengerjaan skripsi kalian. Jadi kayak kalian punya masalah besar, tapi kalian breakdown masalahnya jadi masalah yang lebih kecil-kecil lagi. Jadi kayak misalnya kalian harus baca jurnal setiap hari itu 2 jam. Ya itulah. Terus selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Jadi kayak kita ibaratnya nyicil lah ya, kita cicil lebih biar nggak terlalu numpuk ya. Gitu kan. Soalnya kan kadang kalau orang-orang itu ngomongnya masalah sibuk kan setiap orang beda-beda ya kapasitasnya. Kapasitasnya gitu kan. beda-beda. Dan tapi yang jeleknya ini orang-orang sering menunda ngerjain sesuatu. Itu yang paling aku rasa yang sikap yang jelek banget gitu loh. Kalau kita tunda gitu. Saya kayak ya besok lah. Akhirnya banyak banget kegiatan-kegiatan yang bakal numpuk gitu loh. Ya, nah akhirnya kita dari sebenarnya itu bisa kita kerjain dengan santai, tapi kita harus mengerjakan itu dengan tidak santai dan di bawah tekanan terus dong jadinya. Benar-benar. Jadi interest banget sih ya di semester 6 masih bergabung di komunitas ataupun organisasi Aditnya. Tapi kalau aku bilang sih juga jangan hanya ikut organisasi yang mendapatkan sertifikat ya Adit ya. Benar banget. Karena kan kita kan harus ikut organisasi kan tujuannya tadi apa? Untuk meningkatkan skill kita. Jadi aku pengen nanya nih, sebenarnya kalau kita nih harus nggak sih, kan ada nih passion orang tuh nggak suka ikut organisasi komunitasnya kan beda. Kalau kita nggak mau ikut organisasi di dalam kampus itu bermasalah nggak sih Dit? Kalau menurut aku, karena kita di organisasi punya tujuan sendiri ya. Maksudnya kalian berorganisasi jangan asal ikut-ikutan gitu kan. Otomatis kalau misalnya kita organisasinya di dalam kampus, apa dulu tujuan kita kan? Organisasi di luar kampus, apa dulu tujuan kita gitu. Tapi menurut aku sih sama-sama baik ya, karena dari organisasi-organisasi yang aku ikutin itu, setiap organisasi itu punya culture yang berbeda-beda. Jadi nggak ada salahnya kalian mau nyoba organisasi dalam kampus atau organisasi luar kampus gitu. Semuanya itu dipentingin ya? Iya, karena ya sama-sama baik gitu. Menurut aku malah perusahaan itu melihat apa sih kontribusimu selama di organisasi gitu. Iya benar. Dan aku rasa misalnya kalau orang bilang sukses di organisasi itu kalau misalnya udah jadi ketua gitu. Menurut aku salah banget. Salah banget sih. Ya. Malah menurut aku yang lebih benar itu kalau misalnya kalian dengan posisi sebagai staff aja, tapi kalian udah bisa nunjukin loh kontribusi aku nih ini nih gitu, apa yang dikasih ke aku gitu. Misalnya kalau misalnya per orang itu harus nembusin 5 proposal dengan jumlah minimal dana yang didapat 10 juta gitu kan. Tapi aku bisa dapatnya 20 juta dan bahkan aku bisa ngirim ke 10 perusahaan itu proposalnya gitu. Itu kayak aku udah bisa melebihi apa yang diekspektasikan ke aku gitu. Benar. Nah, itu sih. Jadi yang penting bukan kamu sebagai apa di posisi organisasi kamu dan bukan seberapa banyak sertifikat yang kamu dapat, tetapi seberapa besar kontribusi nyata yang sudah kita lakuin di organisasi itu ya. Bener banget. Bener banget. Itu aja sih yang dari aku. Ini lumayan ya Adi, terima kasih yang udah sharing. Dia nih pendiri Kejar Mimpi pertama, udah langsung jadi leaders teman-teman. Enggak juga sih guys. Enggak juga ya. Terus dilihat leader yang lain malu aku. Macam mana pula? Kayak orang Medan ya kan? Oke. Nah jadi di sharing session ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semangat selalu ya dalam berkuliah, mengejar mimpinya seperti ini. Kejar mimpi kalian sampai dimanapun teman-teman. Oke, jadi sekian dari video saya ucapkan terima kasih. See you. See you guys.